الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما يتقرب إليها من قول أو عمل أيها المؤمنون الحاضرون. Sesungguhnya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hari dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga melebihkan sebagian bulan dari sebagian yang lainnya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian tempat dari sebagian yang lainnya. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian hambanya dari sebagian yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan hari Jumat dari bulan hari-hari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan malam Lailatul Qadar dari malam-malam yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan kota Mekah dari tempat-tempat yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hamba-hamba Allah yang lainnya. Ini adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilih memuliakan apa yang dikehendakinya. Maka kemuliaan sebagian hari, kemuliaan sebagian bulan dan sebagian tempat, ini adalah merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia sedikit pun di dalamnya. Demikian pula ayuhan nas, bulan yang saat ini kita berada padanya, yaitu bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini dari bulan-bulan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Rajab sebagai salah satu bulan dari Al-Ashhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Dan ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram.
ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan kemuliaan, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu adalah merupakan agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian pada bulan-bulan haram tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan makna dhamir fihinna di dalam ayat ini. Janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian dalam bulan-bulan tersebut. Apakah larangan untuk menganiaya diri hanya pada batas bulan-bulan haram saja? Ataukah larangan ini umum untuk seluruh bulan-bulan yang lainnya? Beliau menukil perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum, ay la tadlimu anfusakum fi kullihin." Ialah janganlah kalian menganiaya diri-diri kalian pada seluruh bulan-bulan tersebut, baik pada bulan-bulan yang haram ataupun di luar daripada bulan-bulan yang haram. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu melanjutkan, wa khassallahu min dzalika 4 ashhur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan tersebut sebagai bulan haram. Wa 'azzama tahrimuhun wa ja'ala adz-dzamba fihinna a'zam wal 'amalu shalihu fiha a'zam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menambahkan kemuliaan dan pengagungannya terhadap 4 bulan haram tersebut, yaitu dengan dijadikannya amalan-amalan saleh yang dilakukan di dalam 4 bulan-bulan haram tersebut akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kezaliman dan dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Qatadah rahimahullahu taala juga mengatakan, al-amalus salihu a'zamu ajran fil ayyamil fil ashhuril hurum. Amalan-amalan saleh lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika amalan-amalan saleh tersebut dilakukan pada al-ashhuril hurum, pada bulan-bulan yang haram. Kemudian beliau mengatakan, wa dzulmu fihinna a'zam min adz-dzulmi fi ghairihinna min asy-syuhur. Dan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan haram tersebut lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan pada bulan-bulan selainnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, keutamaan bulan Rajab ini juga mencakup keutamaan bulan-bulan haram yang lainnya, juga mencakup keutamaan bulan-bulan haram yang lainnya yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. As-sanatu 12 syahran minha 4 hurum. 3 mutawaliyatun Dzul Qa'dah wa Dzul Hijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya zaman ini berputar sebagaimana mestinya sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 di antaranya sebagai bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, memuliakan 4 di antara bulan-bulan tersebut sebagai bulan yang haram. 3 di antara 4 bulan-bulan haram tersebut tersusun, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar, demikian pula bulan Rajab yang dinisbatkan kepada kabilah Mudhar dikarenakan mereka adalah kabilah suku yang sangat memuliakan bulan Rajab. Kemuliaan mereka, bentuk pemuliaan mereka terhadap bulan Rajab menjadikan mereka tidak melakukan peperangan di dalam bulan tersebut. Bahkan nama lain daripada bulan Rajab adalah Syahrul Asam, yaitu
bulan yang penuh dengan kehenian, dikarenakan di saat itu orang-orang di zaman jahiliyah mereka meletakkan senjata-senjata mereka di bulan tersebut, sehingga tidak ada peperangan. Ini sebagai bentuk pemuliaan mereka terhadap bulan-bulan haram. Oleh karenanya bulan Rajab ini dinisbatkan kepada Bani Mudar, wa Rajabu Mudar, dan Rajabnya orang-orang Mudar, yaitu bulan Rajab yang terletak antara Jumadal Akhir dan Sya'ban, bulan yang sekarang kita berada padanya. Ayuhal mu'minuna ibadallah, keutamaan dari bulan-bulan haram ini mencakup seluruh bulan-bulan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan-bulan yang haram, tanpa ada keutamaan bulan Rajab dibandingkan bulan-bulan haram yang lainnya. Adapun fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat dari pemuliaan mereka dengan melakukan amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab, dengan melakukan ibadah-ibadah tertentu pada bulan Rajab, yang mereka anggap ini adalah merupakan suatu keistimewaan daripada bulan Rajab itu sendiri. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab fi siyamihi la fi siyamihi wa la fi qiyamihi hadithun sahihun yasluhu lil hujjah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, tidak ada hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai landasan, yang bisa dijadikan sebagai hujjah tentang amalan-amalan keutamaan bulan Rajab secara khusus. Apakah itu dari puasa yang dilakukan di sebagian hari, ataukah salat yang dilakukan di dalam malam-malam dari bulan Rajab itu sendiri. Demikian pula ayuhan nas, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga mengatakan bahwasanya al-ahaditsu alladhi fihi dzikru fadli Rajab huwa kadhibun muftara. Sesungguhnya hadis-hadis yang datang menyebutkan keutamaan-keutamaan khusus bulan Rajab adalah sebuah hadis yang didustakan, sebuah hadis palsu yang diada-adakan. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di dalam bulan Rajab tidak ada amalan yang khusus dilakukan pada bulan Rajab yang melebihi dari bulan-bulan haram yang lainnya. Namun keutamaan dari bulan Rajab ialah juga mencakup keutamaan pada bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya ayuhan nas, apa yang dilakukan oleh kebanyakan masyarakat, kebanyakan manusia yang tidak memahami, ialah dari ibadah-ibadah, amalan-amalan yang mereka lakukan khususkan di dalam bulan Rajab, seperti apa yang disebut dengan salat Rajabiyah atau salat al-Raghaib, salat yang dilakukan di malam Jumat pertama dari bulan Rajab, yang dilakukan di antara Maghrib dan Isya, yang jumlahnya 12 rakaat dengan 6 kali salam pada setiap rakaatnya. Setelah membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Qadr 3 kali, kemudian dilanjut dengan surah Al-Ikhlas 12 kali. Ini adalah hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis palsu yang menyebutkan tentang keutamaan daripada bulan Rajab. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang salat ar-raghaib yang dilakukan pada malam Jumat pertama dari bulan Rajab, beliau rahimahullahu taala mengatakan, amma salatur raghaib fala aslalah. Adapun salat raghaib maka tidak memiliki asal sama sekali. Bal hiya muhdatsatun, bahkan itu adalah merupakan perkara yang muhdats, perkara yang diada-adakan. Oleh karenanya beliau mengatakan fala tustahabbu la jama'atan wala furada. Maka salat raghaib tersebut tidak dianjurkan, tidak secara berjamaah, tidak pula dilakukan secara sendiri-sendirian. Demikian pula ayuhan nas, di antara fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat yang mereka anggap sebuah keistimewaan daripada bulan Rajab ialah mereka melakukan puasa secara khusus di dalam bulan Rajab. Namun perkataan ini ataupun hal ini adalah merupakan suatu perkara yang tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal mu'minin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian, menganiaya diri-diri kalian di dalam bulan-bulan haram tersebut. Maka kezaliman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seluruh kezaliman. Apakah kezaliman itu berkaitan untuk diri sendiri, penganiayaan seorang terhadap dirinya, ataukah penganiayaan seseorang, kezaliman seseorang terhadap sesamanya? Dikarenakan ma'asyiral mukminin, kezaliman seluruhnya terbagi menjadi dua. Kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, yaitu dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman dengan kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wal kafiruna humudz zalimun." Dan orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang zalim. Demikian pula berkaitan dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduh, ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam keadaan menasihatinya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu melakukan kesyirikan. Innasyirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya kezaliman adalah dosa yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm." Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala, "Syaqqa dzalika 'alal mu'minin." Ayat ini terasa berat bagi kaum mukminin. Firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Maka mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyuna la yadlimu nafsah?" Wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menganiaya dirinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa dzalik. Innama huwa syirk. Alladzi qala Allah azza wa jalla." Yang Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Luqman kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim." Ayuhan nas, dosa manakah yang lebih besar dibanding dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala? Dan kezaliman manakah yang lebih besar dibanding orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyira an-nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah yang lebih sesat dari orang-orang yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala? Man la yastajibu lahu, orang-orang yang tidak mampu untuk mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Wa hum an du'aihim ghafilun, bahkan mereka lalai dari doa-doa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka di hari kiamat. Wa idza husyiran nas, dan tatkala manusia dikumpulkan pada hari kiamat, maka apa yang mereka seru selain daripada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai musuh bagi mereka, dan berlepas diri daripada kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari segala bentuk kezaliman. Walhamdulillah. Alhamdulillah ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa mustafah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, demikian pula di antara bentuk kezaliman seseorang terhadap dirinya ialah dengan berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjatuhkan dirinya di dalam kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih fa'arada anha." Wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Inna minal mujrimina muntaqimun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam dua tempat, dalam surah Al-Kahfi
Demikian pula dalam surah As-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man adlamu," dan siapakah yang lebih zalim, "mimman dzukkira bi ayati rabbih," melebihi orang-orang yang mereka diperingatkan dengan ayat-ayat dari Rabb-nya, "tsumma a'rada anha," kemudian dia berpaling darinya. "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sesungguhnya terhadap orang-orang yang mujrim kami akan memberikan balasan kepada mereka. Maka merupakan kezaliman kepada diri sendiri yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk kita tidak melakukannya, baik pada bulan-bulan yang haram ataupun pada bulan-bulan selainnya, ialah berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahaya dari berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit di dunia. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kami akan bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta. "Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Maka dia mengatakan, "Wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia aku melihat?" Qala kadzalik, demikianlah, "atatka ayatuna," telah datang kepadamu ayat-ayatku, "fanasitaha," kamu melupakannya, berpaling darinya, "wa kadzalikal yauma tunsa," demikian pula hari ini kamu termasuk orang-orang yang dilupakan. Demikian pula ayyuhal mu'minun, kezaliman terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala ini juga adalah merupakan perkara yang sangat berbahaya. Oleh karenanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, "La antalqallaha azza wa jalla bi 70 dzanban fima bainaka wa bainahu ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad." Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya engkau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 70 dosa yang kamu lakukan antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih ringan dibandingkan satu dosa yang kamu lakukan terhadap sesamamu manusia. Dikarenakan seseorang yang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, maka akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan mengembalikan kezaliman-kezaliman yang dia lakukan di dunia. Oleh karenanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Bi'sa zadu ilal ma'adi al-udwanu 'alal ibadi." Seburuk-buruk persiapan perbekalan yang dipersiapkan seseorang menuju hari kiamat, menuju hari kebangkitan, adalah dosa kezaliman penganiayaan terhadap sesama hamba. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, dalam hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang merugi? Siapa orang-orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Kata para sahabat, sesungguhnya orang yang rugi di antara kita adalah orang yang datang, orang yang tidak memiliki dirham, juga tidak memiliki harta benda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang rugi, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan pahala salat, dengan pahala puasa, dengan pahala zakat, dan dalam riwayat yang lain bihasanatin mitlul jibal, dengan kebaikan-kebaikan yang bagaikan gunung banyaknya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza." Namun dia datang bersamaan dengan amalannya yang banyak tadi, juga kezaliman terhadap sesamanya. Pernah merendahkan kedudukan fulan, pernah menghina fulan, memukul fulan, menumpahkan darah fulan. Maka kelak di hari kiamat, yu'khadh li hadza min hasanati wa li hadza min hasanati. Maka diambil dari kebaikan-kebaikannya tersebut, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Hatta idza faniyat hasanatu, sampai kalau amalan kebaikannya telah habis, walam yuqdama alaih, dan masih tersisa dari orang yang dizaliminya di dunia, maka ukhidha min sayyi'atihim faturihat alaih, diambil dari kesalahan orang-orang yang dizaliminya di dunia dan dipikulkan kepadanya, thumma turihatin nar, kemudian dijatuhkan ke dalam api neraka. Wal iyadu billah. Inilah kerugian yang sesungguhnya. Ketika seseorang melakukan amalan di dunia,
namun karena menggolimi saudaranya, sehingga amalan buah daripada amalannya tersebut didapatkan oleh orang yang pernah dizaliminya di dunia. Ayuhan nas, semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala bentuk-bentuk kezaliman. Nas'alullah azza wa jalla an yu'inana ala ta'atih. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.